May I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Sonduk bolaki Jaloma ito daholoko Kalau mahaminyan laho mangalap manay parumen nami siya lupa muna parhidian nami bolot suruh dia pindah poin motor patu pahami ya karaja nami bagian makorolas ngeroha ubah kapasu-pasu siap kamu na tu hamyak kapakir lengong muna. Alani di hamu ule-ule nami. Wahara aja nami ngamang ada di hamu asarohani masahato. Oleh apa Pak? Yang mau hubungan belum mulai ada di hanyang. Di haroro nami mang di bagas dan di kio mi manang laku manay parumen nami siya lupa muna. Buat kami dong yang dison hingga pasu dari siyon poras tidur. Dia berdiri ke gubernur dan nami dura pakai lengong nami juga di Tagabi. Naksomoni di Bantian. Satu duluan tiap panggabe tiap orasam tiap kaya nakota duluan. Naksomoni ini suara. Kemudian bila bui terpatu pahami. Kata matotong na kaya kapasu-pasuna. Saham maraja nami. Oleh apa Pak? Di hamu amang guru nami. Asli berarti kau namang guru di Aroromua. Inok tekas ku jalo kami. Ima pinggan nahot, pinggan pasu. Kok matutu panggabi pahorasan. Kok pasu-pasu di Batamban. Di tetangga kan orang berguru sudah dari. Di mana resio perguru asin bawah yang terima datang yang nami yang mangko. Asal dia otong. Oh, mari berbakuk baran ni nami elanam juga dari on. Asal berbakuk bol-bol pasalongan. Di rumah tu di hamu raja di perpurun nami. Cuci batu apa menuan. Ini nomor pendangan yang urus malam kecil. Tunggu. Masuk. Masuk hela ke sini. Tarik baru kali. Ambil. Iya. Taruh sebelah kanan kami. Sebelah mana? Kiri. Engkau tercipta dari tulang rusuk kiri benar. Mana tadi Bang? Pegang Pak. Pegang ini. Kesana lagi. Muter lagi biar tetap sebelah kanan.
Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Selalu mencintaimu dalam hatiku. Jadi itu sudah ada makanya itu dia bawa di sini kita di bawah rumah mana dia kan deh bawah musik alami bawa tua kita dulu bawa kita dulu Jawa saya tidak agak berjalan saya tidak ada tidak ada dan awal malam-malam apa sih? Tak ada pertanyaan. Itu malah sangat berubah sampai ada Atukan. Bersanding dengan indah dua sejoli, yang satu adanya cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Oh, Tuhan
kecuali yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Kita mulai acara pemberkatan nikah kedua mempelai hari ini. Pertama, atau acara kedua, Umar kedua, nyanyi dan doa. Kelima, kalau ada sekali nanti kita berikan waktu. Keenam, dasar pernikahan. Ketujuh, kewajiban suami dan istri. Kedelapan, peneguhan pernikahan. Kesembilan, pertukaran cincin. Kesepuluh, pemberkatan nikah. Dan ke-11 pertukaran tempat kedua mempelai. Ke-12 persembahan khusus kedua mempelai diiringi musik. Ke-13 mohon doa restu kepada orang tua mempelai terutama dan laki-laki. Ke-14 penyerahan surat atau pembacaan surat pernikahan. Ke-15 nyanyi penutup. Ke-16 doa syafaat dan berkat. Acara pendahuluan kita akan selesai. Kedua, kata-kata dari pembawa acara. Sebelum kami sampaikan kata-kata, terima salam saya dalam bahasa Nias. Yahoo, Shalom, Boras. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pendeta sebagai pelayan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Yang saya hormati anak kami atau adik kami kedua mempelai laki-laki dengan perempuan. Yang saya hormati orang tua mempelai pihak laki-laki. Yang saya hormati orang tua kedua mempelai pihak perempuan. Dan yang saya hormati para saudara kami yang telah hadir di tempat di gedung gereja kita ini. Kepada Bapak waktu yang bersama kita pada pagi hari ini telah dari perjalanan dari Medan, dari keluarga besar Bapak Huya di Dua Sembilan, terlebih kami jemaat Fasa ini, sehingga jumpa kita dalam keadaan sehat-sehat. Perlu kami sampaikan, kami di atas gereja ini minta dimaklumkan nanti kepada Bapak atau kepada kami masih dalam keadaan kondisi atau permanen kami di atas ini. Dan perlu kami sampaikan, kami yang membawa acara sebagai guru jemaat pimpinan jemaat masyarakat dulu, dan ini berbeda di seluruh Papua Barat, yaitu yang kita Anissa SK sebagai pemberkatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kemudian pemberkatan nikah, kami minta doa sejenak
kepada keluarga jemaat dimulai. Doa sejenak selesai. Mari kita berdiri sambil bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Kuasa. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sebagai dasar atau landasan dalam membentuk rumah tangga atau keluarga kedua mempelai terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kami kenali di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas setiap rahmat dan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami semua umat-Mu, kami anak-anak-Mu dan juga para hamba-Mu, dan terlebih kedua belah pihak keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan kudus pada hari ini ya Bapak. Engkau telah menolong menyertai kami semua umat-Mu dari rumah kami, dari tempat kami masing-masing hingga kami tiba di rumah-Mu saat ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan, bukakanlah mata hati, pikiran rohani dan telinga rohani umat-Mu, terlebih kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan kudus pada hari ini. Hamba-Mu yang hina, yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, hamba mohon berikanlah hikmat, kebijaksanaan, akal budi pengertian, kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan sendiri, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu pada hari ini ya Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu pikiran umat,
dan terlebih mengacaukan tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tengking dan kami usir, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan terlebih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat datang kepada kedua keluarga besar dari kedua mempelai, baik mempelai wanita atau perempuan dan juga mempelai laki-laki yang hadir di tempat ini. Terlebih dahulu kami mohon dimaklumi nantinya setelah selesai acara. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Yahoo. Sebelum saya menyampaikan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Yalida Harempang. Saya melayani di distrik 47 Barat Desa Indonesia, termasuk juga jemaat di tempat ini. Yang berwilayah di daerah Riau ini ada 8 jemaat. Bapak Ibu, perkenalan singkat yang kami berikan mungkin nantinya kita lanjut setelah acara pembukaan kita di tempat ini. Sebagai landasan membentuk rumah tangga baru bagi kedua mempelai saudara kami Hiderius Hia dan juga saudari kami Novita Ayu Boros Lalahi, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21 sebagai tema, yaitu kasih Yesus Kristus dasar pernikahan Kristen. Kasih Yesus Kristus yang menjadi dasar pernikahan keluarga Kristen. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, sebelum kita membentuk rumah tangga atau sebelum kita melangsungkan pernikahan, maka kita terlebih dahulu menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan agar keluarga kita nantinya dapat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ didasari dengan kasih agape yang berasal dari Tuhan sendiri. Jika kedua mempelai yang ada di hadapan kita pada hari ini didasari dengan kasih eros atau kasih yang lainnya, maka saya rasa kehidupan rumah tangga ke depannya tidak akan bahagia. Tetapi karena didasari dengan kasih Kristus, maka saya percaya dan kita juga percaya yang hadir di tempat ini bahwa keluarga kedua mempelai akan bahagia dan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang ditulis Paulus kepada jemaat Kolose dulunya merupakan nasihat mengarahkan orang-orang percaya khususnya dalam hubungan keluarga supaya ada kedamaian dan keharmonisan. Jika tidak ada kedamaian dan keharmonisan di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu bagaikan neraka. Saya yakin dan percaya bahwa dalam membentuk rumah tangga, kemarin kami melaksanakan penggembalaan, bahwa di dalam mengarungi bahtera rumah tangga begitu banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Silih berganti, suka dan duka, perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, Paulus memberikan suatu nasihat bagaimana hidup harmonis dalam keluarga, terutama bagi pasangan muda yang baru membentuk keluarga dan juga bagi kita yang sudah dewasa atau yang sudah berkeluarga. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Agar mengedepankan kasih dari Yesus Kristus sendiri sebagai dasar pernikahan dalam membentuk rumah tangga itu sendiri. Karena sesuatu, makanya kalian saling suka. Mereka mengatakan tidak, tapi mereka saling menyatakan kasihnya di hadapan Tuhan pada hari ini. Janji pernikahan kudus, mereka akan tetap setia sampai mau memisahkan. Pernikahan sering disebut membangun rumah. Pernikahan sering
bagaikan kita di tengah laut. Jika kita mengarungi laut, naik sebuah perahu akan apa? Ada beberapa gelombang-gelombang yang kita hadapi. Ada gelombang besar, ada juga gelombang-gelombang kecil, ada juga angin sepoi-sepoi, bahkan mungkin akan ada badai. Di saat kita menghadapi angin sepoi-sepoi, disitulah keluarga Kristen sering terlena karena merasa nyaman. Kokohnya atau tidaknya sebuah rumah ditentukan oleh seberapa kuatnya fondasi atau dasar di mana rumah itu dibangun. Kalau kita membangun di atas pasir, rumah di atas pasir kata Yesus, maka rumah itu akan mudah hancur. Tetapi kalau kita membangun di atas batu, batu karang itu Yesus itu sendiri, maka rumah kita akan tetap kokoh selama-lamanya. Demikian juga dalam pernikahan. Jadi dasar pernikahan yang kokoh hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat mengokohkan dan juga membangun dengan inisiatifnya sendiri. Kenapa? Karena pernikahan merupakan inisiatif dan ketetapan Allah sendiri, bukan kemauan manusia. Tuhan telah lama merancang pernikahan. Sewaktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden itu, sebelum Dia menempatkan manusia itu di Taman Eden, Tuhan telah merancang baiklah, tidak baik manusia itu seorang diri. Laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu sama. Tapi kita manusia yang sering membedakan di dalam keluarga, apalagi laki-laki sebagai kepala, maka jika dia sudah menjadi kepala, segala sesuatu dia yang mengatur sekali, tanpa lagi berkomunikasi, tanpa lagi mengembalikan bagaimana bertanya bagaimana pendapat pasangan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, menjadikan Kristus sebagai dasar fondasi membangun rumah tangga artinya kedua mempelai orang tua, kedua mempelai istilahnya, kedua mempelai yang menentukan pernikahan hari ini, dan orang tua kedua belah pihak sama-sama juga meyakinkan diri dan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, bukan ada istiadat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita yang kita utamakan adalah adat. Kenapa sekian itu? Dan ini dan itu yang dihadapi, ini dan itu yang dilaksanakan. Tapi giliran yang namanya kepada Tuhan, wah belakangan mengutamakan dulu adanya. Tapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kedua belah pihak di tempat ini yang ada di hadapan Tuhan pada hari ini, hendaknya mengutamakan Tuhan, bukan adat istiadat. Karena pernikahan menjadi sarana menyatakan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Saudara-saudara yang kasih Kristus, saat ini kita bersama-sama bertemu di hadapan Allah.
bahkan Dialah yang membentuknya. Karena itu dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6 hingga ayat 10. Dan Yesus sendiri telah hadir dan memberkati pernikahan di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan itu diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang beriman. Hendaklah suami istri senantiasa hidup dalam persekutuan abadi, hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia yang hanya membawa kepada keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana dia ada, kasihilah dan hormatilah dia dalam kekurangan dan kelemahannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya dia melakukan kesalahan. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana dia ada, kasihi dan hormatilah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya dia melakukan kesalahan. Bila kurang Allah mengaruniakan anak-anak dalam rumah tangga saudara berdua, hendaklah mereka dibesarkan dalam kasih dan takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah. Dari rumah tangga lahir manusia-manusia yang taat kepada Tuhan. Kedua mempelai ini. Apakah saudara dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati bersedia menerima dia saudari Novita Ayu Selamat, yang tangannya saudara pegang sebagai istri yang sah, serta berjanji mengasihi dia dalam suka dan duka sampai mau memisahkan saudara berdua? Jika saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji dengan segenap hati. Saya berjanji dengan segenap hati. Saudara Novita Ayu Selamat, apakah saudara-saudari dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati bersedia menerima dia saudara Deri yang tangannya saudari genggam sebagai suami yang sah, serta berjanji mengasihi dia dalam suka dan duka sampai mau memisahkan saudara berdua? Jika saudari berjanji, maka jawablah, saya berjanji dengan segenap hati. Saya berjanji dengan segenap hati. Oleh karena mempelai telah berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi bahwa kedua mempelai saling menerimanya dalam kasih sebagai suami istri, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya mengagungkan di kamu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati dan melindungi kamu dan memberi kasih karunia serta damai sejahtera kepada kamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada kedua mempelai memohon doa restu kepada kedua orang tua. Yang pertama, orang tua mempelai perempuan dan yang kedua orang tua perempuan.
Kita memuji Tuhan dari hidup jemaat yang Tuhan hidup aku dan persembahan di kuburan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Ooh.
Saudara kami. No, kita kami manomo. Yan. Padilu walang yaman, padilu sa kiris. Haan sa hogol, may fasaw kami manomuan eh, yan si Daru. Hiyo nung kumatuwa, hiyo nung kuwala. Matabi, sumangin do walang imakla. Yado. Ya huwag menyusul ka. Huwag ka. Huwag menyusul ka. Tulang. Itu babae ba? Babae na. Iba yung Berapa nama kamu tuh? Iya, baik. Pulang Jebua, ulah Jebua. Jebua. Sekarang sekali rumah. Kemudian orang tulangnya, Jebua, tulangnya. Ah, langsung aja. Ya. Ada Miguel Noah. Vemos ini Noah. Lau ya ika fefe o mai na si so. Te mau faga. Ono mai na. Sabar, biar disesuaikan dengan musik. Tak
Pulsera. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ